Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan firman, dan jiwa kita akan sehat karena mental, perasaan, kehendak, dan pikiran kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Sama-sama berkata, kami datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, katakan kuduslah Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Sekali lagi ku datang dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh sujud menyembah-Mu. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. Kudus, kuduslah, Kau Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. Sekali lagi katakan kudus, kuduslah Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka.
Kalau mau belajar mengenal Tuhan, kita mesti belajar tentang hubungan Tuhan dengan umatnya. Hubungan Tuhan dengan nabi-nabinya, hubungan Tuhan dengan umat pilihannya Israel. Maka dari sikap Tuhan, perkataan Tuhan, kita bisa mengenal hati Tuhan. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang memegang perjanjiannya. Kalau kita lihat kisah Musa membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, maka Musa bukan hanya menghadapi Fir'aun, tapi Musa juga menghadapi akan bangsanya sendiri. Tidak semua orang Israel yang dibawa keluar dari tanah Mesir menyetujui untuk dibawa keluar dari Mesir. Mereka mengingat Mesir, mereka mengingat makanan di Mesir, mereka mengingat segala sesuatu yang menyenangkan di Mesir ketika Musa membawa mereka keluar dari Mesir, melewati padang gurun, masuk ke tanah Kanaan. Perhatikan sikap Tuhan seperti apa. Sikap Tuhan penuh dengan kasih setia. Sikap Tuhan penuh dengan kasih setia karena dia pegang perjanjiannya dengan Abram. Kalau saya melihat akan apa yang dilakukan orang-orang Israel ini, seringkali saya membayangkan, Tuhan, betapa Engkau itu sabar luar biasa. Engkau yang memiliki niat yang baik, Engkau bahkan mengaturnya, menyuruh utusanmu membawa umat ini keluar. Mereka masih ngomel. Mereka membandingkan antara Mesir dengan Tuhan yang akan memberikan kepada mereka suatu tanah yang luar biasa di Kanaan. Dan Tuhan sabar. Saya kalau melihat begitu, wow, kagum saya. Saya sungguh kagum Tuhan yang kasih setianya, ya dan amin. Dan saya berpikir, mengapa Israel bisa begitu dicintai Tuhan? Karena Israel awalnya benihnya didapat dari seseorang yang bernama Abram. Ketika Abram dipanggil oleh Tuhan, pergi dari negerinya, pergi dari sanak saudaranya, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, kata Tuhan. Kemudian Abram percaya. Lalu Tuhan berurusan dengan Abram. Dia berjanji kepada Abram untuk memberkati, menjadikan bangsa yang besar dari keturunannya, membuat namanya masyhur, membuat orang-orang diberkati oleh keturunannya. Tetapi kemudian ketika Abram pergi ke Mesir, dia berbohong pada Firaun. Dan ya Tuhan melihatnya, dan Tuhan tahu bahwa inilah keterbatasan seorang manusia. Dan dia sabar, dia memilih Abram. Kemudian ketika Abram mengalahkan raja-raja timur dan menolong Lot, maka sekali lagi Tuhan menolong. Dan di Kejadian pasal yang ke-15, ketika Abram percaya kepada Tuhan, Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Kemudian di Kejadian pasal yang ke-17, Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, mengenalkan Abram dengan perjanjian darah. Sunat menjadi tanda perjanjian Tuhan dengan Abram. Dan keturunan Abraham, Ishak, Yakub adalah umat Israel. Tuhan kita, Tuhan yang setia dengan perjanjiannya. Tuhan kita, Tuhan yang memegang perjanjiannya. Sehingga ketika umat Israel yang adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, maka Tuhan karena kasih-Nya yang besar, kasih setianya yang besar, karena memegang perjanjiannya,
maka dia sabar, dia berbaik hati. Tetapi ada satu peristiwa yang menarik. Ketika Musa naik ke Gunung Horeb, berpuasa 40 hari 40 malam, mencari Tuhan, ketemu Tuhan, kemudian membawa turun akan loh batu 10 perintah Tuhan. Apa yang terjadi? Ternyata di bawah Harun, kakak Musa yang adalah imam, membiarkan orang Israel membuat patung anak lembu emas. Itu menyakiti hati Tuhan. Menyakiti hati Tuhan. Dan Tuhan marah. Perhatikan nih. Kita belajar sifat Tuhan, karakter Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang ditulis di Alkitab ini, juga dari bangsa Israel, umat pilihannya. Di dalam Ulangan pasal yang ke-9, ayat yang ke-11 mulai. Sesudah lewat 40 hari 40 malam itu, maka Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu, loh-loh perjanjian itu. Ayat yang ke-12. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bangunlah, turunlah dengan segera dari sini, sebab bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir telah berlaku busuk. Mereka segera menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat patung tuangan. Lagi Tuhan berfirman kepadaku, telah kulihat bangsa ini, sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ayat 14, biarkanlah aku, maka aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tetapi daripadamu akan kubuat suatu bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada bangsa ini. Wow, saudara, kemarahan yang luar biasa. Kemarahan yang luar biasa di mana tegar tengkuk, keras hati, melawan Tuhan, tidak percaya Tuhan. Kemudian berpaling dari Tuhan, membuat patung anak lembu emas disembahnya seperti bangsa-bangsa di sekitarnya. Sangat membuat hati Tuhan marah. Dan Tuhan mengatakan, daripadamu Musa, aku akan buat suatu bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada bangsa ini. Wow, saudara. Saya kalau membaca akan peristiwa ini, sungguh saya ini gentar hati saya. Dia Tuhan yang begitu hebat, kasih setianya luar biasa. Dan dibuat marah oleh bangsa Israel. Tapi perhatikan, kita mau belajar tentang karakter Tuhan. Apa yang terjadi? Dikatakan di dalam ayat yang ke-25 dari Ulangan pasal yang ke-9. Maka aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya aku sujud, karena Tuhan telah berfirman akan memunahkan kamu. Dan aku berdoa kepada Tuhan, kataku, ya Tuhan Allah, janganlah musnahkan umat milik-Mu sendiri, yang Kau tebus dengan kebesaran-Mu, dan yang Kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Ingatlah kepada hamba-hamba-Mu, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Janganlah perhatikan ketegaran bangsa ini ataupun kefasikan dan dosanya, supaya negeri dari mana Engkau membawa kami keluar, jangan berkata, sebab Tuhan tidak dapat membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikannya kepada mereka, dan sebab bencinya kepada mereka, maka Ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di padang gurun. Bukankah mereka ini umat milik-Mu sendiri yang Kau bawa keluar, kekuatan-Mu yang besar, dan dengan lengan-Mu yang teracung? Saudara perhatikan apa yang dikatakan Musa.
Dia katakan, ingatlah kepada hamba-hambamu, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Janganlah perhatikan ketegaran bangsa ini ataupun kefasikannya dan dosanya. Luar biasa, saudara. Saya bersyukur kepada Musa yang punya kerendahan hati yang luar biasa. Dia ingatkan Tuhan akan perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Tuhan mendengarkan doa Musa. Belajar apa dari kejadian ini? Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang kasih setianya, ya dan amin. Ulangan pasal yang ke-10 ayat 12 dan 13. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Perhatikan, takut akan Tuhan diminta oleh Tuhan kepada kita. Supaya apa? Untuk kebaikan kita. Karena Tuhan sudah sempurna, maha sempurna, sudah tidak butuh apa-apa. Kita yang membutuhkan masa depan. Kita membutuhkan keadaan baik, semakin baik dan semakin baik. Dan syaratnya adalah takutlah akan Tuhan. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Maka kebaikan tidak akan meninggalkan hidup kita seumur hidup kita. Kalau hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan ini yang lebih kuat berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang, pikiran kita teduh, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau gembalaku yang baik. Hidupku ini milik-Mu ya Tuhan. Bawalah aku menjalani hidup dalam rencana-Mu. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat JKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.